Oke, teman-teman semua, kita mulai saja dulu, biar nanti teman-teman yang terlambat menyusul nggak apa-apa gitu ya. Ada baiknya kita awali acara malam hari ini dengan berdoa bersama teman-teman, supaya acara boleh berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan terutama kita boleh memperoleh manfaat positif ya dari webinar malam hari ini. Yuk kita berdoa, kita mulai. Oke, selesai teman-teman semua. Nanti saya menyampaikan materinya, saya pakai slide supaya teman-teman lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung tanya saja ya, nggak usah nunggu sampai akhir sesi, nanti keburu lupa. Langsung di unmute saja, mic-nya langsung di-on-kan, supaya nggak perlu ngechat kelamaan, langsung aja diinterupsi, nggak apa-apa. Kita malam hari ini santai, kita belajar bareng, kita sharing bareng. Kayak gitu ya. Oke, sebentar saya siapkan slide-nya terlebih dahulu, teman-teman. Bentar ya. Oke. Bentar ya. Slide saya sudah muncul ya, teman-teman. Boleh di feedback, teman-teman. Oke. Udah ya. Kalau nggak ada ini berarti sudah muncul. Oke. Malam hari ini kita akan bahas materi tentang hypnoselling, gitu ya. Menurut saya materi ini cukup menarik, gitu ya. Terutama kalau teman-teman bergerak di bidang penjualan, entah produk, entah jasa, gitu ya. Hypnoselling akan sangat membantu ya teman-teman semua yang berprofesi sebagai tenaga penjual. Ataupun kalau misalkan teman-teman bukan tenaga penjual, tapi teman-teman sering berinteraksi gitu ya, sering bernegosiasi, sering berkomunikasi gitu ya. Teknik ini juga akan sangat membantu teman-teman dalam proses negosiasinya ya. Makanya malam hari ini Miracle Life Transformation mengangkat topik tentang hypnoselling. Nah, sebagian teman-teman mungkin sudah pernah dengar tentang hypnoselling, sebagian belum pernah sama sekali. Nanti kita akan belajar bareng mulai dari basicnya, gitu ya, mulai dari dasar supaya teman-teman paham apa sih hypnoselling itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, saya punya sedikit video yang singkat yang saya selalu sering putar di training-training yang saya bawakan, di webinar yang saya bawakan, sebagai pengingat buat saya pribadi juga supaya saya selalu menjadi pribadi yang mau terus rendah hati, mau terus belajar gitu ya, mau selalu mengupgrade skill gitu ya. Video ini selalu mengingatkan saya dan saya harap dengan video ini juga merimain teman-teman sekalian untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yuk kita tonton bareng ya video singkatnya. Sebentar. Oke. Tapi isinya menurut saya sangat bermakna. Ya, saya harap video ini bisa memberikan insight buat teman-teman semua yang hadir malam hari ini ataupun yang nonton rekaman webinar malam hari ini, gitu ya. Oke, sebagian Anda mungkin sudah kenal saya, sebagian Anda belum kenal saya, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri, gitu ya, supaya kita lebih akrab, lebih relate, untuk kita bisa ketemu di kelas-kelas berikutnya atau di lain kesempatan, ya. Ini sekilas profil singkat saya, teman-teman. Saya nama lengkapnya Yudiantono Wijaya. Saya sebagai founder dari Miracle Life Transformation, satu lembaga penyelenggara seminar, training, coaching maupun terapi. Ya, kami berkantor di Kota Surabaya. Di samping saya sebagai founder dari Miracle Life Transformation, saat ini saya juga berprofesi sebagai praktisi penjualan, trainer, life coach, terapis, sekaligus mind programmer. Kami bergerak di bidang penyelenggara seminar, coaching, training untuk corporate, untuk perusahaan, untuk umum, untuk agensi, untuk komunitas, untuk private one-on-one, kami melayani hal-hal seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman di perusahaannya membutuhkan sesi-sesi training gitu ya, bisa kontak kami gitu ya, atau teman-teman punya tim, punya komunitas, agensi atau apapun lah gitu ya, yang membutuhkan materi-materi tentang training,
SDM gitu ya. Kami punya banyak materi-materi training teman-teman, mulai dari hard skill sampai soft skill gitu ya. Kami kelompokkan karena kami berkeyakinan kita nggak bisa cuman ahli di satu bidang atau di satu skill saja. Seseorang yang hard skill-nya bagus tapi soft skill-nya nggak bagus juga biasanya nggak akan optimal kinerjanya. Sebaliknya, kalau cuma soft skill-nya saja yang diasah, hard skill-nya nggak diasah, sama saja gitu. Intinya harus terjadi balance atau keseimbangan antara hard skill dan soft skill. Kayak gitu. Untuk itu, makanya kami menyediakan materi-materi baik hard skill maupun soft skill. Ya. Nah, background saya bukan psikolog, teman-teman. Background saya juga bukan marketing, gitu ya. Background saya malah manajemen dan teknik informatika. Ya, nggak nyambung sih memang kelihatannya. Ya, begitulah kehidupan, gitu ya. Seringkali apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan berbeda dengan realita yang kita hadapi, gitu ya. Nggak masalah, itulah dinamika kehidupan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bersikap saat ada gap antara harapan dan realita. Itu loh yang akan menentukan kita ke depannya seperti apa, gitu ya. Karena banyak hal dalam kehidupan ini yang nggak bisa kita kontrol. Ada area-area dalam hidup ini yang kita sadar kok kita nggak bisa mengakses itu, kita nggak bisa mengendalikan itu. Tapi banyak dari kita, saya harap bukan teman-teman yang hadir malam hari ini gitu ya, kepengen mengontrol semuanya. Gitu. Padahal kita tahu mestinya ada area yang kita tidak bisa kontrol. Alhasil apa? Akhirnya stres, akhirnya depresi. Itulah penyakit manusia-manusia modern gitu ya, yang pengen semuanya under control. Kita harus menyadari teman-teman, apapun yang kita lakukan, sebagus apapun teknik yang kita punya gitu ya, secanggih apapun skill yang kita miliki, kita harus tetap sadar ada area yang kita tidak bisa kontrol. Disitulah kita diajar untuk apa? Melepaskan, untuk menyerahkan semua itu kepada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Disitulah terjadi sinergi antara manusia sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Kalau kita sudah bersinergi, kita bersatu dengan Sang Pencipta, kekuatan kita akan jadi lebih besar. Stres, depresi nggak akan hadir dalam hidup kita gitu ya, karena kita sudah bersatu dengan Sang Maha gitu. Itu yang saya pelajari dari kehidupan saya, teman-teman. Ya, kenapa saya terjun juga ke dunia pemberdayaan diri, menjadi seorang terapis, menjadi seorang coach. Awal mulanya saya nggak kepikir sih, teman-teman. Saya dulunya pengennya memang menjadi seorang yang bergerak di bidang IT, makanya saya milih manajemen dan teknik informatika. Lulus kuliah, ya biasalah kita bekerja sesuai idealis lah ya, sesuai dengan bidang yang sudah kita pelajarin. Akhirnya saya bekerja sebagai software engineering, sebagai seorang programmer, pokoknya yang berkutat dengan IT lah, gitu ya. Singkat cerita, sampai di suatu titik, saya kok merasa jenuh gitu ya. Saya kok pengen Biasanya sesuatu. muncul ini kok enggak? Halo? Iya Pak? Slide saya apa nggak muncul di tempat Bapak? Teman-teman muncul nggak ya? Muncul kok. Muncul ya? Oh ya sudah, berarti mungkin koneksinya di tempatnya ini ya, Bapak ya. Oke. Saya lanjut ya teman-teman ya. Sampai di suatu titik saya pengen pindah profesi gitu. Tapi bingung mau pindah di profesi apa gitu ya. Singkat cerita saya sempat baca, saya lupa baca buku apa gitu ya. Di sana ada suatu quote yang saya ingat sampai sekarang. Di situ ada tertulis, kalau kamu nggak bisa jualan, kamu nggak bisa kaya. Itu bagi saya menampar saya gitu. Masa sih gitu ya? Kalau kamu nggak bisa jualan, kamu nggak bisa kaya. Akhirnya saya melakukan survei kecil-kecilan kepada orang-orang di sekitar saya gitu ya, orang-orang yang saya kenal. Saya lihat-lihat, bener loh ya, ternyata orang-orang yang besar, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil gitu ya, mereka memulai dari bidang penjualan. Even bukan jualan, nggak harus jualan barang atau jasa ya. Anda sebagai profesional, Anda orang kantoran, Anda bekerja di suatu perusahaan, menurut Anda menjual nggak sih itu? Boleh nggak saya dibantu? Kita menyamakan persepsi dulu deh, sebelum masuk ke materi hypnoselling. Anda yang saat ini bukan tenaga penjual, tapi misalkan Anda pekerja kantoran, profesional, sebenarnya Anda menjual juga nggak sih? Waduh, saya ngomong sama laptop nih. Anda menjual nggak sih? Menjual kok. Menjual, teman-teman. Thank you yang merespon. Anda menjual dalam tanda kutip, menjual diri, gitu. Dalam arti positif. Anda menjual waktu Anda menjual skill Anda kepada bos Anda di kantor.
itu kan menjual juga sebetulnya, meskipun Anda nggak ada produk yang Anda jual, tapi dalam tanda kutip Anda menjual waktu dan kemampuan Anda. Jadi artinya kalau Anda mau kaya, Anda harus belajar tentang penjualan. Kalau Anda nggak bisa jualan, Anda nggak bisa kaya. Bagi saya masuk akal, gitu ya. Karena saya dengan background seorang IT, kami dididik untuk berpikir secara logik, gitu ya. Jadi, oh ini masuk akal. Berarti kalau saya mau kaya, saya harus belajar dong tentang penjualan. Saya harus belajar dong tentang marketing. Singkat cerita, saya pindah profesi, teman-teman. Saya bekerja di bidang marketing, gitu ya. Nggak nyambung sih, tapi nggak apa-apa. Saya sudah berpikiran saya harus belajar. Kuliah lagi nggak mungkin. Apa yang bisa saya lakukan? Ya bekerja langsung di bidang marketing. Alhasil saya bekerja di bidang di sektor industri pernah, di properti, di perbankan, di insurance, network marketing, pokoknya saya cobain gitu. Semua yang berbau-bau marketing, yang bergerak di bidang marketing, karena saya mau belajar. Ya, alhasil saya bisa merintis karir di dunia marketing sampai di posisi top management. Ya, dari situ saya belajar sih teman-teman. Ternyata untuk kita pindah satu profesi atau pekerjaan, atau Anda mau pindah ini ya bidang pekerjaan gitu ya tepatnya, kita nggak hanya dibutuhkan untuk belajar skill yang baru atau keahlian yang baru. Iya itu dibutuhkan, tapi yang lebih penting adalah Anda harus bisa merubah mindset. Anda harus bisa merubah pola pikir. Kalau enggak, Anda nggak akan bisa permanen di situ. Anda nggak akan bisa optimal di situ. Nah, dari situ saya belajar, oh ternyata kuncinya di mindset ya. Berarti kuncinya ini di pola pikir, kuncinya di dalam sini. Singkat cerita, akhirnya saya memperdalam itu. Ya, sampailah saya di titik sekarang ini. Itu yang saya pelajarin selama perjalanan karier saya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, yang saya mau share juga dengan teman-teman semua, saya juga meyakini, nggak tahu teman-teman boleh setuju, boleh enggak, gitu ya. Saya meyakini bahwa segala sesuatu terjadi itu nggak ada ceritanya yang serba kebetulan. Ya, semua terjadi pasti ada alasan tertentu, pasti ada yang mengatur, gitu ya. Everything happen by the reason, gitu. Saya begitu melihat flashback ke belakang, kenapa ya saya dulu kok harus mulai dari bidang IT dulu, kemudian didorong untuk masuk ke dunia marketing, memperdalam tentang mindset, dunia coaching, dunia terapis, main programmer, dan lain sebagainya. Baru saya menyadari, oh maksudnya seperti ini ya, gitu ya. Puzzle-nya itu mulai kelihatan, gitu. Puzzle kehidupannya sudah mulai menunjukkan gambarnya. Oh, ternyata Tuhan nggak kebetulan ya menata semua ini. Ini loh ya, saya maksud teman-teman, bahwa semua terjadi, tidak ada yang kebetulan, nggak ada yang serba, nggak ada yang ngatur. Semuanya terjadi, ada sutradara agung yang mengatur itu semua. Poin saya adalah, sama sih, seperti malam hari ini, kita ketemuan malam hari ini juga bukan kebetulan gitu loh. Saya percaya itu gitu ya. Saya percaya itu ini bukan kebetulan. Mungkin sebagian besar teman-teman yang biasanya nggak suka nih webinar-webinar kayak gini, nggak suka yang training-training, tapi malam hari ini mungkin Anda diinfo di grup, Anda diinfo dari teman Anda dapat flyer secara nggak langsung, kok tiba-tiba pengen ya, itu bukan kebetulan. Anda biasanya, aduh habis-habisin kuota ikut model-model kayak gini, nggak usah deh, yang penting kerja. Tapi malam hari ini kok pengen hadir ya? Itu bukan kebetulan, teman-teman. Percayalah bahwa semua terjadi karena ada alasan tertentu. Dan percayalah, semuanya ujungnya pasti indah untuk kita. Kalau kita mengikuti dorongan yang ada di dalam diri kita. Oke? Kalau memang teman-teman setuju, teman-teman sevisi dengan saya, bahwa semua itu tidak ada yang kebetulan, saya minta satu hal ya, tolong selama sesi webinar ini, buka pikiran Anda, buka hati Anda. Siapa tahu materi malam hari ini bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Siapa tahu materi malam hari ini adalah solusi atau jalan keluar yang selama ini teman-teman cari melalui doa-doa Anda mungkin setiap malam, melalui sholat yang Anda lakukan. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu masalah Anda, saya nggak tahu pergumulan Anda apa. Yang saya tahu cuma satu hal, kita ketemu malam hari ini. Percayalah, kalau kita melakukannya dengan sikap hati yang benar, kita pasti dapat sesuatu kok dari malam hari ini. Untuk itu saya minta Anda sebisa mungkin usahakan jangan live di tengah-tengah materi, ikutin dari awal sampai akhir. Karena kita nggak tahu materi mana yang bagus, yang baik, yang bisa jadi solusi buat kita. Itu dari saya. Gitu ya teman-teman semua ya.
Itu sedikit singkat perkenalan saya. Semoga bisa menjadi insight buat teman-teman semuanya. Ya, ini nomor WA admin kami. Kalau teman-teman mau membutuhkan training, terapi, coaching, gitu ya, seminar untuk teman-teman dan tim dan perusahaan teman-teman, silakan menghubungi WA ini. Ya, ini IG kami Miracle Life Transformation. Silakan di follow, gitu ya. Di sana ada info-info juga tentang free webinar kami, gitu ya. Bagi teman-teman yang belum masuk grup, boleh kontak ke WA ini supaya dimasukkan di grup komunitas Miracle Life Transformation. Di sana juga akan di-sharing quote-quote positif dan kegiatan dari Miracle Life Transformation. Kayak gitu ya. Oke, ini portfolio kami, beberapa klien-klien kami, gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang berasal dari perusahaan-perusahaan ini, gitu ya. Selamat datang, selamat bergabung di Miracle Life Transformation. Ya, oke. Beberapa ya ini foto-foto kegiatan kami waktu kami offline gitu ya. Sekarang kami sudah offline gitu ya karena sudah pandemi sudah mereda, kami sudah mulai offline lagi, tapi kami juga masih tetap melayani online. Nggak serak atau dari luar kota bisa kok kita selenggarakan secara online seperti malam hari ini ya. Ini kegiatan-kegiatan online kami. Itu ya sekilas tentang Miracle of Transformation. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Nah, teman-teman, saya punya frasa dalam bahasa Inggris yang berarti forget atau melupakan atau terjemahan bebasnya terlewatkan atau tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Forget ya, terlewatkan. Ada juga frasa kedua yaitu forget. Artinya terjemahan bebasnya untuk mendapatkan sesuatu, untuk achieve something, untuk menggapai sesuatu. Itu forget. Oke, pertanyaan saya. Di samping beda artinya, menurut teman-teman, apa sih perbedaan antara frasa yang pertama dengan frasa yang kedua? Boleh nggak saya dibantu? Open mic deh, nggak apa-apa. Daripada chat kelamaan. Apa perbedaan antara forget dengan forget? Di samping artinya ya, apa yang membedakan? Ada yang tahu nggak? Ada? Untuk penulisannya Pak Yul, Malam Pak Yul. Penulisannya, oke. Tepatnya apa Bu Sri penulisannya? Ini ada ini spasi. Yes, Spasi. ada spasi atau ada jedahnya. Thank you Bu Sri. Paham ya teman-teman ya? Bentar, saya lihat chat. Ada yang ngechat nih. Oke, Pak Ujang menjual forget lupa. Oke. Benar ya teman-teman ya. Yang membedakan adalah spasi atau jeda. Artinya apa? Dari analogi ini kita bisa belajar teman-teman. Kalau Anda mau menggapai sesuatu, Anda mau mewujudkan impian-impian Anda, goal-goal Anda atau target Anda dituntut untuk ada di satu titik, Anda harus jeda. Anda harus berhenti. Berhenti untuk apa? Macam-macam. Berhenti untuk mengevaluasi, berhenti untuk belajar kembali, berhenti untuk mengupgrade kembali kemampuan-kemampuan atau skill Anda. Kenapa ini penting? Karena banyak di luaran sana, saya nggak tahu teman-teman di sini, banyak yang ngomong ke saya, "Coach, saya nggak perlu ikut training-training, saya nggak perlu ikut seminar-seminar, ngapain? Yang penting kerja, 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 beres sudah." Yes, saya juga nggak menampik itu, saya tidak menyalahkan itu. Memang tidak ada yang bisa menggantikan kerja, kerja, kerja. Tapi ingat teman-teman, kalau Anda kerja, 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 tidak pernah berhenti untuk melakukan upgrade evaluasi, pekerjaan Anda, hasil akhirnya nggak akan bisa optimal. Analoginya begini, misalkan Anda punya kapak, Anda pakai terus untuk nebang batang pohon. Nggak pernah Anda asah. Lama-lama pasti mata kapak ini akan tumpul. Sehingga Anda pakai lagi, dia nggak akan bisa menghasilkan hasil yang sama pada waktu pertama dia masih tajam. Iya apa iya? Anda dituntut apa? Untuk berhenti. Berhenti untuk apa? Mengasah kembali mata kapak tersebut supaya tajam kembali, bisa Anda pakai kembali untuk menebang pohon dan hasilnya semakin optimal. Demikian juga dengan kita, teman-teman. Kita dituntut untuk mau berhenti sejenak, meluangkan waktu dengan sengaja. Untuk apa? Ikut seperti ini loh. Seperti webinar malam hari ini, untuk ikut training-training seperti ini. Jujur saya pribadi,
sampaikan ke teman-teman semua. Saya appreciate sekali dengan teman-teman yang malam-malam gini, mungkin Anda yang sudah capek seharian kerja dari pagi sampai sore, malam seperti ini masih mau belajar lagi. Enggak semua orang seperti Anda. Anda mau meluangkan waktu untuk jeda, untuk mengasah kembali skill Anda. Anda luar biasa, teman-teman. Anda adalah orang-orang yang sukses. Amin ya. Oke? Enggak ada yang amin ya sudah kelewat. Iya kan? Amin. Amin. Iya kan? Enggak semua bisa seperti Anda. Ini loh teman-teman yang saya sebut jeda atau spasi itu. Tanamkan ini dalam pola pikir baru Anda, jadikan ini sebagai fondasi perjalanan Anda untuk menggapai impian-impian Anda. Saya perlu meluangkan waktu dengan sengaja untuk mengasah kembali skill, kemampuan saya untuk melakukan evaluasi. Sehingga ke depannya saya akan bisa menjalani prosesnya dengan lebih baik. Itu sih yang kita butuhkan, ya. Sehingga kalau kita mau simpulkan sih teman-teman, ini sebetulnya, ya. Ini penting, jadikan ini juga sebagai dasar pemikiran Anda gitu ya. Praktek saja, artinya kerja-kerja saja tanpa ada teori yang mendukung, itu sama dengan Anda ngawur. Bisa nggak? Ya bisa, tapi nanti waktu Anda akan lama. Anda akan nabrak sana-sini gitu loh. Energi Anda yang terbuang juga besar, waktu Anda akan terbuang sia-sia, mungkin juga uang yang keluar juga akan banyak gitu karena Anda belajarnya nabrak sana sini gitu, nggak ada teori yang mendukung Anda yang bisa membackup Anda. Sebaliknya teori saja, waduh kalau gitu saya belajar terus coach. Yes, tapi jangan lupa ya praktek. Kalau Anda cuma mengumpulkan ilmu, nggak pernah dipraktekkan, itu hanya sebatas jadi wacana. Itu akan menghasilkan nol besar, teman-teman. Nggak ada hasilnya. So, kesimpulannya apa? Seimbang. Ya, belajar iya, praktek atau action iya. Di mana-mana selama kita masih hidup, keseimbangan itu dibutuhkan. Apa saja yang terlalu berlebihan akan menjadi racun yang akan menghancurkan hidup Anda. Even itu aktivitas atau hal-hal yang positif. Belajar bagus nggak? Oh bagus, positif. Tapi kalau kamu cuma belajar tok, nggak tahu dipraktek, no, yo percuma. Paham nggak sampai sini maksud saya? Ya, jadi seimbang gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung nanya ya teman-teman ya. Kita santai aja. Oke, pertanyaan saya supaya Anda nggak ngantuk gitu ya. Menurut Anda, kenapa sih seorang marketing atau tenaga penjual atau Anda yang di sini berprofesi sebagai agent insurance, agent properti atau apapun produk atau jasa yang Anda jual gitu ya. Kenapa sih kok kita harus selalu mengupgrade hard skill dan soft skill dan mempraktekannya secara konsisten? Menurut Anda, kenapa? Ayo. Jangan takut salah ya, ini bukan masalah benar salah, ini kita cuma mau menyamakan persepsi saja. Menurut Anda, kenapa kita harus mengupgrade hard skill dan soft skill, serta mempraktekannya secara konsisten? Bagi Anda yang masih bingung, hard skill apa, soft skill apa, saya remind sebentar sambil menunggu jawaban dari Anda. Intinya, hard skill itu kemampuan teknis. Jadi kayak cara Anda presentasi, cara Anda handle objection, cara Anda follow up, PK, product knowledge, bagaimana Anda menguasai produk atau jasa Anda, itu hard skill. Soft skill adalah bagaimana Anda mengolah mental, bagaimana Anda mengolah pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola pikir yang benar. Itu soft skill. Sehingga misalkan Anda ditolak berkali-kali pun Anda tetap semangat. Gitu ya. Anda mengalami kesulitan-kesulitan dalam proses mencapai impian-impian Anda tetap hajar, tetap tough. Itu kemampuan soft skill. Kepercayaan diri itu soft skill. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, ada gambarannya ya. Pertanyaannya ini, menurut Anda kenapa? Oke. Karena yang bahan lain juga mengupdate skill-nya kok. Karena yang lain juga mengupdate skill-nya. Oke. Ini ada dari Pak Freddy supaya hasilnya tambah banyak. Ada juga supaya terbiasa lalu bisa. Oke. Oke, betul. Apalagi? Terima kasih Pak Il. Apa Bu Sri? So, ini sebagai bahan evaluasi. Jadi kita tahu setelah dievaluasi, nah berarti next-nya jadi kita mau melakukan langkah apa gitu. Oh ya supaya kita bisa mengevaluasi diri gitu ya, kurangnya apa yang perlu tambah gitu ya. Ya. Oke, Iya, Pak Il. thank you Bu Sri. Ini Pak Heru, menambah kemampuan berkomunikasi dengan baik. Yes, boleh. Apalagi teman-teman, ada yang lain nggak nih?
Masih ada? Oke, nanti kalau ada chat ya, boleh chat, boleh open mic. Jadi saya tambahkan gitu ya, apa yang teman-teman tadi sampaikan benar adanya gitu ya. Memang itu tujuannya kita untuk selalu mengupgrade hard skill dan soft skill kita secara continue dan mempraktekannya secara konsisten. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan ini supaya Anda bisa gampang ingatnya. Kenapa sih kita harus selalu mengupgrade? Karena yang jual produk atau jasa yang Anda pasarkan sekarang ini bukan Anda saja. Saya ulang ini ya. Kenapa kita melakukan ini? Karena yang jual produk atau jasa yang sedang Anda pasarkan saat ini bukan Anda tok. Betul apa betul banget? Lain cerita, kalau Anda ini distributor tunggal, se-Indonesia Anda tok yang jualan, yang lain nggak ada, dan produk atau jasa ini dibutuhkan oleh semua orang. Anda nggak perlu upgrade skill. Anda nggak usah ngapa-ngapain, duit datang. Betul tidak? Tapi kan kasusnya tidak seperti itu case-nya, teman-teman. Anda apa? Let's say Anda sebagai agent properti lah. Yang jualan project yang sekarang sedang Anda pasarkan, bukan Anda doang. Anda agent asuransi juga. Yang Anda jual produk asuransi bukan Anda tok. Anda jual apa lagi? Anda di bidang network marketing, di bidang kuliner, industri, investasi. Kan bukan Anda saja yang jualan itu. Di luaran sana banyak yang jual kayak Anda. Kalau Anda tidak mempunyai nilai lebih, Anda nggak mempunyai skill yang lebih, Anda nggak mau mengupgrade skill Anda, ya selesai Anda. Ini loh teman-teman, yang menyebabkan banyak orang yang berprofesi sebagai marketing, tenaga penjual, hilang. Kenapa? Karena persaingan yang sangat ketat, kompetisinya sangat ketat, sedangkan dia tidak mau mengupgrade kemampuannya untuk mengimbangi kompetisi tersebut. Alhasil apa? Nggak lama hilang dia. Aku apalagi orang yang ngomong aku gini ya gini, pokoknya aku seperti ini, ya selesai teman-teman. Yang fleksibel saja masih struggle kok di masa-masa sekarang. Apalagi Anda yang mindset-nya nggak mau berubah gitu, nggak mau jadi open mind, nggak mau jadi orang yang mau menyesuaikan diri dengan perubahan. Ya selesai. Anda paham ya yang saya maksud ya? Kenapa kok kita harus mengupgrade hard skill dan soft skill kita secara kontinu dan mempraktekannya? Ya karena itu sebetulnya. Kalau enggak, Anda nggak akan bisa lama, teman-teman. Di bidang apapun. Percaya saya. Oke, setuju ya? Jadi pertanyaan saya nanti, tolong Anda renungkan setelah webinar ini. Apakah saya sudah punya kebiasaan mengupgrade hard skill dan soft skill saya secara kontinu dan mempraktekannya? Kalau belum, dirubah teman-teman. Jadikan ini habit baru yang akan Anda lakukan ke depannya, supaya Anda bisa bersaing dengan orang-orang di luaran sana. Supaya Anda bisa tetap eksis di profesi Anda dan meningkatkan performa Anda. Kalau performa meningkat, pasti biasanya income juga meningkat. Kan itu sebenarnya yang kita cari. Ya, jadi saya sudah nggak mau dengar lagi, nggak penting ikut training, nggak penting seminar, yang penting kerja. No, kerja iya, tapi tolong diimbangi dengan upgrade skill-nya. Seperti tadi yang kita sudah sepakati, segala sesuatu harus seimbang. Oke, clear ya sampai sini ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Saya harap ini bisa membuka wawasan baru buat teman-teman semua. Teman-teman lebih bisa memahami, oh ternyata seperti itu gitu ya. Oke, Bu Anissa, thank you Bu ya responnya. Lanjut ya. Dalam dunia penjualan, seringkali saat saya memberikan training, seringkali saat saya memberikan coaching one-on-one kepada klien saya, mereka selalu berkata gini, ada, nggak selalu ya, nggak semua, ada beberapa yang berkata seperti ini, Coach, saya ini nggak pandai ngomong, saya ini nggak bisa bicara, makanya saya nggak bisa jualan. Saya nggak bakat ngomong, Coach. Teman-teman mungkin familiar dengan kata-kata seperti itu. Atau mungkin Anda juga termasuk orang yang seperti itu mungkin. Kendala Anda dalam berjualan. Karena Anda berpikir, saya nggak bakat ngomong, saya nggak bisa berjualan, saya nggak bakat berjualan. No, teman-teman. Ingat ini penting ya. Jadikan ini sebagai pola pikir baru Anda, kalau memang ini bukan program Anda, bukan data Anda ya. Buang jauh-jauh keyakinan bahwa untuk menjadi master closing atau apapun lah bahasa Anda, jago closing gitu ya, wis sakarepmu lah wis. Bahwa itu semua itu bawaan dari lahir atau bakat, nggak ada cerita. Memang ada orang-orang yang punya bakat tertentu seperti itu.
Bentar ya, saya ini ya. Boleh nggak saya unmute dulu, saya mute dulu ya. Oke, sip, supaya nggak ganggu ya. Jadi buang jauh-jauh keyakinan bahwa untuk menjadi jago closing, bisa jadi master closing adalah bawaan dari lahir atau bakat. Nggak ada cerita, teman-teman. Semua itu butuh proses, semua itu butuh belajar. Orang-orang yang sekarang di sekitar Anda yang bisa Anda lihat, mereka luar biasa jagonya, closingnya hampir tiap hari misalkan. Tanya mereka. Mereka harus melakukan proses pembelajaran. Mereka melakukan disiplin diri dan lain sebagainya. Bukan lahir coer langsung jadi ahli master closing. Nggak ada cerita. Ini loh kadang yang membuat seseorang itu drop. Ini yang kadang membuat seseorang itu down. Ini loh yang membuat kadang seseorang itu putus asa. Ya sudahlah, mungkin saya nggak cocok di dunia penjualan. Saya di bidang yang lain saja. Padahal dia cuma salah belief saja, salah keyakinan saja. Untuk itu sekali lagi, tolong dikoreksi kalau teman-teman punya keyakinan seperti ini. Gitu. Tadi ada yang chat ya, itu saya. Dikoreksi, diganti. Jadi siapapun Anda memiliki peluang yang sama untuk menjadi master closing. Asal Anda apa? Punya niat yang kuat, mau belajar, mau berkembang, mau berubah. Cuman itu tok. Paham ya? Oke, jadi buang jauh-jauh keyakinan-keyakinan yang menghambat seperti itu, teman-teman. Ya, ini sering jadi jebakan Batman bagi seorang tenaga pemasar atau tenaga penjual. Ya. Oke. Ya, mute ya. Oke, lanjut. Nah, kita sekarang sebelum masuk ke materi teknisnya, kita mau menyamakan persepsi dulu, supaya materi ini tidak berbenturan dengan belief-belief, dengan keyakinan atau iman kepercayaan Anda. Karena di luaran sana, kalau Anda dengar hipno, gitu ya, hipnosis, hipnoterapi, sebagian orang beranggapan ini ada sesuatu. Ini mengandung aneh-aneh gitu ya, pakai kuasa-kuasa gelap, pakai magic, klinik, macam-macam. Nah, malam ini saya mau meluruskan dengan Anda supaya Anda paham. Ternyata hypnoselling adalah sains. Hypnoselling hanya sekedar ilmu komunikasi biasa yang nggak pakai hal yang aneh-aneh seperti itu. Ini penting supaya Anda ke belakang nanti mengikuti webinar ini nggak bertabrakan dengan belief atau keyakinan Anda. Ya, oke. Kita bedah satu persatu apa sih definisi dari hypnoselling. Ya, hypnoselling berasal dari dua kata, hypno dan selling. Ya, hipno kita ambil dari definisi hipnosis. Apa sih hipnosis itu? Hipnosis adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti. Jadi penembusan pikiran sadar dan diikuti dengan diterimanya satu pemikiran atau sugesti. Jadi kalau Anda bisa menyampaikan pemikiran Anda, menyampaikan sugesti Anda kepada klien atau orang yang Anda tuju, Anda ajak komunikasi, Anda sudah berhasil melakukan proses hipnosis. Bu Anissa, hypnoselling merupakan ilmu komunikasi. Yes, betul, Bu. Salah satu ilmu komunikasi atau persuasi itu hypnoselling. Ya, jadi hipnosis itu ini. Jadi hipnosis ini merupakan teknik komunikasi yang efektif antar manusia, garis bawah ini, tanpa melibatkan hal-hal magic, mistik, klinik, kuasa gelap, pakai jin, pakai roh-roh jahat, enggak. Dan unsur-unsur irasional lainnya kita nggak pakai. Nanti Anda akan tahu. Tapi banyak orang yang berpersepsi ke situ. Karena persepsinya salah, mereka nggak akan dapat manfaat dari ilmu komunikasi ini. Padahal ilmu komunikasi ini sangat powerful. Makanya ini perlu saya luruskan di awal. Paham ya? Sampai sini ya teman-teman ya. Jadi ini definisi dari hipnosis. Jadi proses ditembusnya pikiran sadar dan diterimanya suatu sugesti. Itu yang nanti kita pakai dalam hypnoselling. Bagaimana kita menembus pikiran sadar supaya bisa masuk ke bawah sadarnya si klien atau canas atau prospek, apapun lah bahasa Anda, dan kita memasukkan suatu sugesti ke situ sehingga harapan kita bisa menjual produk kita. Itu tujuan hypnoselling. Ya. Kata kedua adalah selling. Ya, kata kedua dari hypnoselling adalah selling, yang artinya hal yang berhubungan dengan proses penjualan. Ya, jadi kalau kita gabung, hypnoselling adalah penerapan teori hipnosis modern pada dunia penjualan. Ya, untuk bisa menjual, apa goalnya? Menjual lebih banyak, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menyenangkan. Poin saya, kalau Anda bisa
punya teknik yang bisa membuat penjualan Anda lebih banyak, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menyenangkan, lebih enak apa enggak? Lebih menarik apa enggak? Kalau otak Anda bening, Anda pasti setuju dengan saya. Lebih menarik pasti. Itulah tujuan kita belajar hypnoselling. Untuk mengupgrade kemampuan kita sehingga performa meningkat, omset meningkat, pendapatan meningkat. Itu sih sebenarnya. Ya, oke, lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung nanya, teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang hypnoselling, kita bicara tentang hipnosis, tadi kita singgung tentang pikiran sadar, kita belajar dulu dasarnya tentang mekanisme pikiran manusia. Ya, nah, mekanisme pikiran manusia atau cara otak bekerja atau cara pola pikir manusia bekerja itu dibagi menjadi dua. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ini, nggak apa-apa saya refresh lagi. Ya, pikiran kita dibagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Pikiran sadar adalah pikiran yang menyimpan memori-memori jangka pendek, membangkitkan semangat, memotivasi diri, itu tugasnya pikiran sadar. Mencari solusi suatu masalah, membuat kronologis, gitu ya, logika, itu ada di pikiran sadar. Ya. Sedangkan pikiran bawah sadar fungsinya menyimpan belief-belief Anda, keyakinan-keyakinan Anda, value-value hidup Anda, kebiasaan-kebiasaan Anda, kemudian persepsi-persepsi Anda, kemudian intinya pikiran bawah sadar itu menyimpan program-program atau data selama Anda hidup, itu disimpan di bawah sadar. Dan tahukah Anda, apapun yang kita kerjakan saat ini, apapun yang kita lakukan saat ini, 95% itu didrive, digerakkan oleh data yang ada di bawah sadar. Artinya apa? Artinya sebenarnya Anda melakukan apapun dalam hidup ini sebenarnya otomatis. Dari mana? Dari pikiran bawah sadar. Jadi apapun yang tidak ada di bawah sadar tidak akan pernah dieksekusi. So, keputusan canas Anda, keputusan prospek Anda dalam mengambil keputusan mau membeli produk atau jasa Anda, menurut Anda digerakkan oleh pikiran sadar atau bawah sadar? Saya bisa dibantu nggak? Dari penjelasan ini sampai di titik ini, gitu ya, keputusan mereka untuk mau bekerja sama dengan Anda, menerima tawaran Anda, itu digerakkan pikiran sadar atau bawah sadar? Di bawah sadar. Bawah sadar, yes. Karena 95% kita didrive oleh data atau program yang sudah terinstall di bawah sadar kita. Paham ya? Jadi, kesimpulannya, kalau Anda mau merubah atau Anda mau membuat prospek Anda mengikuti dalam tanda kutip apa yang Anda inginkan, Anda harus bisa mengakses bawah sadarnya dia. Karena begini teman-teman, apakah mudah mengakses bawah sadarnya orang lain? Kalau tahu caranya akan jauh lebih mudah. Tapi kalau Anda nggak tahu caranya sulit. Saya kasih analogi ya, saya kasih analogi. Di slide ini saya pakai foto suatu gedung perkantoran yang dijaga oleh seorang security atau satpam, gitu ya. Misalkan saya mau datang ke kantor tersebut, pastinya seorang satpam atau security tugasnya adalah menanyakan keperluan saya. Betul ya? Bapak mau apa? Bapak mau ketemu siapa? Sudah ada janji apa belum? Dan berbagai pertanyaan. Tujuannya apa? Supaya Pak Satpam ini memastikan jangan sampai saya orang yang tidak berkepentingan masuk ke situ. Betul ya? Misalkan saya ngomong, saya mute dulu ya, supaya nggak ganggu ya. Oke. Misal mau ngomong apa saya tadi sampai lupa. Oh iya, misalkan saya ditanya sama dia, Bapak mau apa gitu? Saya mau ketemu dengan, let's say, saya mau ketemu dengan Pak Budi. Apakah Bapak sudah ada janji? Oh belum. Oh kalau belum ada janji nggak bisa Pak. Atau saya ngomong misalkan, oh saya sudah ada janji. Apa yang dilakukan oleh Pak Satpam atau tenaga security-nya biasanya di perkantoran, dia akan mengkonfirmasi di telepon. Pak Budi benar nggak Anda janjian dengan Pak Yulianto jam sekian-sekian untuk keperluan ini nih? Kalau Pak Budinya ngomong iya, saya baru boleh masuk. Betul. Kalau Pak Budinya ngomong, siapa itu Pak Yulianto? Saya nggak kenal. Alhasil apa? Saya diusir sama satpamnya. Paham nggak? Sama dengan pikiran manusia. Teman-teman,
dalam 1 detik, ini ilmiah ya, Anda cari deh di googling, ada kok. Dalam 1 detik, otak manusia itu mengakses 11 juta bit per second. Luar biasa ya. Jadi dari panca indera kita ini, kita bisa mengakses 11, bukan mengakses tepatnya, kita menerima data itu 11 juta bit per second. Dan tahukah Anda, yang disaring oleh pikiran sadar hanya 40 sampai 50 bit saja per second. Kenapa ini bisa terjadi? Untuk menghindari otak Anda overload. Anda bisa bayangkan nggak? Kalau setiap detik Anda dibanjiri dengan 11 juta bit data, hang Anda. Jadi ada di pikiran kita yang namanya filter lah ya, tepatnya antara pikiran sadar dan bawah sadar yang tugasnya untuk menyaring informasi itu, teman-teman. Supaya data-data yang tidak bermanfaat, yang tidak relevan dengan data yang sudah ada di database bawah sadar, nggak bisa masuk. Jadi di otak kita ada satpamnya kayak gini. Sebelum informasi itu masuk ke bawah sadar, akan selalu dicek. Relevan nggak dengan database yang ada di bawah sadar? Kalau nggak relevan, ditolak pasti. Nah, itu yang terjadi di mekanisme antara pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, hypnoselling akan berusaha memasukkan data ini supaya bisa lolos, bisa masuk ke bawah sadar. Sehingga harapan kita, si klien atau canas atau siapapun atau prospek Anda bisa mengikuti seperti apa yang kita sugestikan. Sampai sini dulu, sampai sini dulu. Anda paham nggak yang saya maksud? Atau ada yang mau ditanyakan nggak? Karena ini sudah mulai agak teknis. Jangan sampai Anda di sini bingung, nanti ke belakang tambah bingung. Jelas nggak? Anda jelas apa belas? Jelas? Oke, kalau nggak jawab saya anggap jelas gitu ya. Jadi itu tadi teman-teman, kita harus bisa memasukkan informasi yang kita mau sampaikan ke bawah sadarnya si prospek. Tujuannya itu karena 95% di drive oleh bawah sadar. Itu ya. Jadi tujuan kita bisa melewati satpam ini gitu. Sebentar, ini ada yang chat. Jelas tapi sulit prakteknya. Iya Bu, karena mungkin Ibu masih tahu gambarannya seperti ini, gambaran besarnya. Nanti kita akan bekali dengan teknis-teknisnya. Sulit bukan berarti nggak bisa. Sesuatu yang sulit karena biasanya tidak terbiasa. Tapi nanti kalau Ibu sudah terbiasa mempraktekannya, manusia itu makhluk kebiasaan kok. Setelah Anda ulang-ulang, pasti jadi mudah. Contoh-contoh. Anda dulu naik sepeda roda 2 sulit nggak? Boleh nggak saya dibantu? Waktu kecil, Anda belum bisa tuh ya. Anda masih belajar naik sepeda roda 2. Sulit nggak? Sulit? Sulit, dibantu roda 2 lagi. Dibantu roda, yes, roda bantuan kanan kiri, sudah dibantu masih nggak bisa, masih jatuh, luka sana sini, Anda putus asa, nangis, orang tua Anda membesarkan hati Anda, ayo kamu bisa, dan seterusnya. Alhasil sekarang Anda bisa naik sepeda roda 2 cul-culan bisa tanpa megang stangnya gitu. Kenapa? Sudah terbiasa. Itu lumrah, Bu. Jadi sama dengan hypnoselling. Kok sulit ya? Ya mungkin karena teknisnya kita nggak tahu dan kita kurang mempraktekkannya secara konsisten, itu bisa jadi. Variabelnya banyak, tapi percayalah, sulit bukan berarti nggak bisa. Asal sekali lagi Anda punya niat yang kuat, kemauan yang kuat, mau terus berubah, mau terus berkembang, nggak ada yang nggak bisa. Ya, jadikan itu sebagai dasar pemikiran teman-teman semua. Ya, oke. Nah, lanjut ya. Saya mau mempraktekkan di sini adalah apakah benar bahwa segala sesuatu di kita itu didrive oleh pikiran bawah sadar. Saya cuma mau praktek supaya ini semakin meyakinkan Anda bahwa semua data atau program yang ada di bawah sadar itulah yang mendrive kita. Ya. Anda amati slide ini, saya kasih waktu Anda 5 detik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, bentar saya mute ya. Pertanyaan saya sekarang, Anda boleh chat, boleh open mic. Siapa di antara Anda yang tadi menyanyikannya, bukan membaca? Jadi Anda begitu lihat slide ini, Anda nyanyi itu dalam hati. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Siapa? Ayo ngaku. Saya Pak, nyanyi. Bu Sri nyanyi. Pak Iim. Ini Pak Saya Ibu Pak ya? langsung nyanyi. Langsung nyanyi. Ayo pengakuan dosa semua. Ayo siapa yang nyanyi? Siapa lagi? Ada lagi nggak? Siapa yang nyanyi? Nyanyi, Pak. Nyanyi. Hampir semua dari Anda nyanyi.
Padahal saya tidak memerintahkan Anda, ayo nyanyi. Enggak, saya cuma ngomong ke Anda, fokus di slide ini 5 detik. Hampir semua dari Anda nyanyi. Kenapa? Anda di-drive oleh bawah sadar Anda bahwa ini lagu. Sudah otomatis, nggak perlu diperintah lagi, Anda nyanyi. Itu loh cara kerja pikiran bawah sadar. Segala sesuatu yang sudah terinstall atau segala sesuatu yang sudah ada datanya di bawah sadar, tanpa persetujuan Anda akan dieksekusi. Sama dengan prospek Anda. Kalau dia merasa bahwa Anda itu orang asing bagi dia, sudah tertanam di pikiran dia, Anda itu orangnya kurang menyenangkan, apapun yang Anda lakukan, dia akan mengeksekusi, Anda tidak menyenangkan buat saya. Alhasil apa? Dia nggak closing sama Anda. Dia closingnya sama orang lain. Yang presentasi Anda, yang follow up Anda, yang closing orang lain. Itu kan sakit tapi tidak berdarah namanya. Atau luka tidak berdarah, bahasanya anak-anak zaman sekarang. Betul nggak? Anda sudah follow up, sudah presentasi, closingnya sama yang lain. Itu kan menyakitkan banget. Ya, saya tidak nyanyi karena nggak pakai kacamata. Iya Bu, nggak apa-apa, bagus baca. Atau Anda nggak tahu bahwa ini lagu, nggak ada database-nya, Anda pasti nggak nyanyi. Sama, prospek Anda kalau dia nggak punya data tentang produk Anda, dia nggak akan ngambil keputusan. Kan itu cara kerjanya pikiran kita. Setuju ya, teman-teman ya? Ini menunjukkan sekali lagi bahwa kita itu di-drive oleh pikiran bawah sadar, 95%. Oke, clear ya? Ini semakin meyakinkan Anda bahwa bagaimana saya bisa memberikan informasi untuk masuk ke bawah sadarnya prospek itu menjadi sangat penting. Itu ya. Ini video ini sama sih fungsinya juga menekankan kepada Anda bahwa ya beginilah kehidupan. Mungkin Anda pernah lihat nih video ini, nggak apa-apa, coba dilihat lagi. Ya, ini ceritanya orang mau diambil darahnya gitu untuk cek darah. Yang nengok itu, Dia punya nengok masalah salah. dengan jarum suntik. Bandel kali ini. Tunggu. Belum ini masih kapan? Kapan? Iya. Tunggu, belum masuk. Tunggu. Nah, perhatikan ya. Gini, Bapak ikut arahan saya. Bapak lihat di sebelah sana, ya, Nah. tangannya di kepala. Iya. Jadi gini aja. Nah. Ini jarumnya. Iya. Belum bro. Ini apa? Apa itu? Itu masih swabnya loh, bukan? Ini biutnya di mana? Iya, Kak. Terus ya biar nggak terasa, makanya nengoknya ke sana. Ih, bandel. Oh, ganti pakai ada pakai swab tuh. Takut banget dia dengan jarum, teman-teman. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin dulunya dia Udah kayak ngomong di apa, kayak mau jarum dipotong. yang tidak mengenakan. Akhirnya data itu masuk, terinstall di bawah sadarnya dia. Alhasil ya seperti ini. Atau Jangan mungkin bengok dia nggak ada gini, pengalaman nanti jatuh ke- ini untuk bengok. tentang jarum, tapi dia Jarumnya. disugesti oleh lingkungan Nengok sana. sekitarnya tanpa dia sadar bahwa jarum suntik itu bahaya begini. Dan itu sudah nembus ke bawah sadarnya. Akhirnya seperti ini. Jangan apa? Jangan goyang. Jangan goyang. Paham ya? Anda ketawa-ketawa dia mules, tak kasih tahu ya. Jadi segala inilah teman-teman, sekali lagi semakin meyakinkan kita, ya kita di-drive oleh program yang ada di bawah sadar. Anda nggak akan bisa melakukan apa yang tidak ada di bawah sadar. Makanya ini sering jadi kendala juga. Kita agak menyimpang sedikit ya. Kalau Anda pernah dengar tentang mental block, hambatan mental, seseorang dalam mencapai kesuksesan, keberhasilan dalam menjual, ya ini sebenarnya karena database di bawah sadar yang tidak sinkron dengan data yang ada di pikiran sadar. Pikiran sadarnya pengen sukses, pikiran sadarnya pengen mau closing terus, pikiran sadarnya mau semangat terus, tapi pikiran bawah sadarnya, kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, mana mungkin kamu bisa. Meskipun sudah lupa peristiwanya, tapi itu masih tersimpan. Itu kadang yang menghambat seseorang. Alhasil terjadilah konflik batin. Sehingga apa? Performanya semakin menurun, akhirnya nggak tercapai apa yang dia inginkan. Jadi penting banget untuk kita bisa belajar tentang pola pikir atau mindset atau soft skill, teman-teman. Makanya sekali lagi di tempat kami juga memberikan training-training yang bertopik tentang soft skill. Karena ini penting. Ya, ini contohnya gitu loh. Ya, oke, lanjut ya. Jadi sampai di titik ini Anda sudah bisa menyadari ya bahwa teknik penjualan yang menitik beratkan komunikasi dengan pikiran bawah sadar yang memegang kendali lebih besar terhadap perilaku prospek akan jauh lebih baik dan efektif hasilnya. Artinya
teknik penjualan yang bisa mengakses pikiran bawah sadar akan memberikan hasil yang lebih baik daripada teknik yang tanpa mengakses pikiran bawah sadar. Ya, itu. Nah, dalam hypnoselling juga dikenal kondisi hipnosis atau kondisi trans, gitu ya. Mungkin Anda sebagian pernah dengar, mungkin belum pernah dengar, tapi mestinya Anda pernah dengar kan trans. Barusan saya ngomong soalnya trans. Kalau Anda nggak dengar, Anda ketiduran berarti ya. Nah, apa sih definisi dari trans itu, gitu ya? Definisi dari trans adalah kondisi di mana pikiran kita tepatnya sangat terfokus terhadap satu hal, sehingga kita tidak bisa melihat lagi kondisi di sekitar kita, sehingga kita tidak bisa menangkap lagi informasi di lingkungan sekitar kita. Itu adalah kondisi trans, saking terfokusnya pikiran kita. Contoh trans dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda yang lagi ngejar target, ya, dikasih target nih, dalam bisnis Anda butuh target nih, harus mencapai sekian, waktunya sudah mepet. Anda saking fokusnya sama target Anda kerja mati-matian gitu ya, banting tulang, kadang banting piring, banting gelas, terus sembarang dibantingi. Pokoknya supaya targetnya tercapai. Sampai-sampai Anda lupa makan, jam makan bisa terlewati, tapi Anda nggak lapar loh. Pernah nggak Anda kayak gitu? Itu artinya Anda sudah dalam kondisi trans. Saking fokusnya ngejar target, lapar nggak ada, nggak kerasa. Itu contoh trans dalam kehidupan sehari-hari. Atau contoh gampangannya, Anda bapak-bapak di sini yang mungkin senang nonton bola. Saking asiknya nonton bola, Anda terbawa di situ, Anda dipanggil istri Anda dipanggil anak Anda nggak peduli. Bukannya nggak peduli, indera Anda nggak bisa nangkep karena pikiran Anda saking fokusnya di nonton bola. Atau ibu-ibu yang suka nonton drakor misalkan gitu ya. Waduh, ceritanya lagi sedih-sedihnya, Anda lagi bisa ikut nangis, itu trans. Di situ tokonya happy karena apa bla bla bla, Anda ikut happy juga, itu kondisi trans. Atau Anda yang suka main game, Anda nge-game sampai lupa waktu, lupa makan, lupa mandi sampai berhari-hari misalkan. Ada loh orang yang kayak gitu, saking candunya dengan game, itu kondisi trans. Paham ya? Jadi kondisi pikiran di mana pikiran kita sangat terfokus terhadap satu hal, sehingga lingkungan sekitar ini udah kayaknya nggak ada gitu. Itu trans. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kondisi trans ini sangat penting dalam proses hypnoselling? Karena catat ini penting. Kondisi trans membuat satpamnya tadi itu lengah, membuat satpamnya bisa kita dalam tanda kutip kita akali. Masih ingat kan di gedung tadi? Ya kan, ada satpam, sama di pikiran kita ada satpamnya. Kalau Anda bisa membawa seseorang dalam kondisi trans, satpamnya di pikiran kita akan melemah, akan lengah tepatnya, sehingga kita jadi lebih mudah memasukkan data atau sugesti ke bawah sadarnya dia. Itu kegunaan kondisi trans. Cukup jelas sampai sini ya. Saya berusaha menjelaskan sesimpel mungkin, meskipun teknis, harapan saya Anda paham. Kalau nggak ngerti langsung nanya ya. Oke, lanjut ya. Itu kegunaan kondisi trans. Nah, jadi kegiatan-kegiatan penjualan seperti apa? Presentasi, follow up, mengatasi keberatan atau handle objection, atau proses closing, negosiasi, apapun lah, akan sangat efektif jika calon pembeli dalam kondisi trans atau kondisi hipnosis. Ya karena itu. Supaya satpamnya lengah, filternya terbuka, Anda lebih mudah memasukkan data. Ya, ini intinya. Ini kerangka berpikirnya tentang hypnoselling. Ya, jadi yang kita fokuskan adalah bagaimana membuat prospek dalam kondisi trans. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, proses hypnoselling meliputi 5 hal atau 5 langkah untuk bisa membawa prospek Anda masuk ke dalam kondisi trans. Ini akan saya jelaskan secara cepat, secara garis besar, karena waktu kita nggak nutut gitu ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya di lain kesempatan. Kalau kita berjodoh, kita akan bisa belajar bareng lagi. Ya, saya akan jabarkan step-stepnya dulu ke Anda, gambaran besarnya supaya Anda tahu, oh begini ya gitu ya. Langkah yang pertama untuk hypnoselling adalah Anda harus melakukan yang kita sebut sebagai persiapan. Apa saja yang kita lakukan di step persiapan nanti sebentar lagi. Ini step-stepnya dulu. Langkah pertama persiapan, langkah kedua Anda harus bisa membangun raport. Mungkin Anda juga sering dengar ini, membangun hubungan baik, membangun relasi baik dengan calon nasabah Anda,
atau dengan prospek Anda, itu namanya membangun raport atau kedekatan. Yang ketiga adalah menciptakan ekspektasi. Jadi bagaimana Anda bisa menciptakan harapan dari si prospek, dia bisa merasa kalau saya pakai produkmu, saya pakai jasamu, saya mendapat keuntungan. Itu harus kita munculkan. Ya, itu langkah ketiganya. Langkah keempatnya, kita akan pakai pola bahasa yang sugestif, di mana dengan memakai pola-pola bahasa tertentu, ini akan bisa lebih mudah masuk ke bawah sadarnya klien dibandingkan Anda pakai pola bahasa yang tidak diatur sedemikian rupa. Jadi nanti ada skrip-skrip tertentu yang bisa kita pakai gitu ya, di mana pola bahasa ini akan mudah diterima oleh pikiran bawah sadarnya prospek Anda, sehingga closing akan jauh lebih mudah terjadi. Itu yang kita sebut sebagai pola bahasa sugestif. Yang kelima, lakukan evaluasi. Yuk sekarang kita pelajarin satu persatu ya. Yang persiapan dulu. Apa sih yang perlu kita lakukan dalam momen atau step persiapan gitu ya? Bentar. Dalam persiapan yang kita lakukan adalah yang pertama ini teman-teman. Berdoa. Waduh coach, kok klise banget ya, semua orang sudah tahu toh berdoa penting. Saking klisenya, saking basicnya, sampai kadang-kadang Anda lupa ngaku. Ya, betul ya. Kenapa sih berdoa ini kita taruh di awal persiapan dari rangkaian proses hypnoselling? Karena begini loh teman-teman. Berdoa yang saya maksud di sini ini alasannya ada dua hal. Kenapa kita harus menaruh berdoa ini di awal langkah dari persiapan? Karena begini. Tahukah Anda bahwa sebenarnya apapun usaha Anda, apapun upaya Anda, kalau Tuhan ngomong enggak, lu bisa apa? Anda setuju enggak sih dengan step itu? Itu dulu deh. Boleh enggak saya direspon? Anda setuju enggak? Kamu berupaya kayak gimana? Kamu mau kaki buat kepala, kepala buat kaki. Kalau Tuhan ngomong enggak, kita bisa apa? Sampai sini dulu. Anda setuju enggak? Setuju. Paham maksud saya? Artinya apa? Ada campur tangan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Pegang itu. Jangan sok-sokan semua bisa kita lakukan. No, masih ingat tadi di awal, ada area-area di mana kita nggak bisa akses itu. Disinilah peranan doa. Ada kata-kata bijak, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, hanya Tuhan yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Pernah dengar nggak? Artinya apa? Keputusan seseorang mau beli produkmu atau jasamu itu Tuhan yang tentuin juga. Ya. Hati manusia menimbang-nimbang, tapi keputusan berasal dari Tuhan. Pernah dengar nggak juga kata-kata kayak gitu? Pernah. Pernah? Pernah. Saya bukan orang yang sok-sokan rohani, teman-teman. Ini sudah memang hukum kehidupan gitu loh. Dalam negosiasi Anda butuh itu. Dengan berdoa, Anda mengakses kekuatan sang sumber. Anda mengakses kekuatan tanpa batas. Di mana begitu Anda mengakses kekuatan tanpa batas, Anda akan bisa menembus batas-batas yang secara logika tidak bisa kita tembus. Di sini loh peranan berdoa. Di sini loh peranan kita menjalin relasi yang baik dengan Sang Pencipta. Paham nggak sampai sini? Oke, paham ya? Itu yang pertama. Kenapa berdoa itu penting? Libatkan Tuhan Anda sesuai agama dan keyakinan Anda lah masing-masing dalam setiap langkah Anda. Mau presentasi, ngomong, berdoa kan Anda nggak harus bersujud. Iya itu berdoa, nggak harus ngatup tangan sambil setir kendaraan. Anda bisa batin dalam hati berkomunikasi dengan Tuhan Anda. Itu kan juga berdoa. Tuhan, saya mau presentasi ini, mau ketemu dengan Pak ini, bantu ya Tuhan, sertai saya. Itu kan ya berdoa. Itu kan melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup Anda. Paham nggak? Mungkin teman-teman yang Muslim, kalau saya salah tolong diralat gitu ya. Ada yang istilahnya sholat duha pagi-pagi gitu ya, bener ya. Ya lakukan itu. Ada yang Nasrani mau bersaat teduh dulu, ada yang Buddha, Hindu mau meditasi, chanting segala macam lah. Sesuaikan saja. Tapi kuncinya selalu jalin hubungan baik dengan Pencipta Anda. Karena di situ kuncinya. Kalau kita mau sadar diri, kita mau jujur dengan diri sendiri, sebenarnya berkat Anda, rezeki Anda itu bukan dari calon nasabah Anda kok. Betul nggak sih? Bukan dari bos Anda kok.
Tapi semua itu dari sang sumber kok, notabene itu dari Tuhan. Untuk itu, Anda harus selalu melekat sama sang sumber ini. Ini prinsip dasar dari hypnoseling, teman-teman. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa, tubuh manusia ini punya medan energi. Ya, ada yang menyebutnya aura, ada yang menyebutkan macam-macam lah. Seenaknya Anda mau apa. Intinya, tubuh kita ini punya medan energi. Dengan Anda berdoa rutin, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Anda, energi Anda akan tertata rapi, energi Anda akan halus, nggak kasar kalau bahasa saya. Sehingga muka Anda itu akan berbeda. Nggak cembetut, nggak gelap, bisa sumringah, bisa terang. Orang bisa kerasa kok. Benar nggak sih? Anda pernah nggak sih ketemu dengan orang belum kenal, tapi Anda bisa tahu orang ini nggak baik nih, orang ini ada sesuatu nih. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Boleh nggak saya dibantu? Ada? Ada. Yes. Karena tubuh kita punya medan energi, teman-teman. Dan berdoa akan membantu menata itu. Itu loh pentingnya. Sehingga Anda ketemu klien, ketemu prospek, itu bawaannya enak, wajahmu itu cerah, padang kalau orang Jawa ngomong. Oke, paham ya? Jadi mulai dari sekarang sampai seterusnya jadikan itu sebagai dasar pemikiran gitu loh. Betul, sholat duha pembuka pintu rezeki dari Allah. Oh, thank you Pak Ari, konfirmasinya. Thank you. Oke, paham ya teman-teman ya? Berdoa, itu dua alasan kenapa Anda berdoa. So, sekarang lakukan gitu ya. Nanti kalau sebelum ketemu lakukan terus. Sudah coach, ya udah, pertahankan itu, tingkatkan terus. Yes. Yang kedua, persiapan. Apa yang perlu Anda lakukan setelah berdoa? Anda harus melakukan yang namanya punya goal gitu ya. Apa sih tujuan Anda dari pertemuan tersebut? Ya. Jadi, sebelum ketemu Anda sudah harus punya niat, saya ketemu ini untuk apa? Untuk langsung closing atau untuk branding dulu, untuk kenalan dulu, atau untuk kasih brosur, kasih apa namanya? Kalau orang asuransi itu apa namanya? Ilustrasi. Ya, ngajak untuk apa dulu, macam-macam lah. Intinya Anda harus tahu mau apa dari pertemuan itu. Sebelum ketemu Anda sudah harus setting itu. Supaya apa? Supaya saat ketemu Anda sudah bisa melakukan persiapan, Anda bisa melakukan proses presentasinya, follow up-nya on the track. Karena Anda sudah tahu ketemu untuk apa. Banyak tenaga marketing atau tenaga penjual nggak tahu ketemuan ini tujuannya untuk apa gitu loh. Jadi sebelum ketemu disetting dulu teman-teman. Itu maksud saya. Jelas ya? Nah, untuk tahap-tahap persiapan masih banyak, tapi dua ini dulu Anda pahami. Ini penting. Ya, jadi berdoa, kemudian apa tujuan Anda saat mau ketemuan itu. Itu harus di-set sebelum ketemu prospek Anda. Gitu ya. Oke, next step berikutnya adalah membangun raport, membangun kedekatan, menjalin keintiman dalam tanda kutip dengan prospek Anda. Kenapa ini penting? Karena pada dasarnya teman-teman, tahukah Anda bahwa prospek Anda juga merasa takut loh saat bertemu dengan Anda, atau takut saat bertemu dengan penjual. Takut apa? Takut ditipu, betul nggak? Coba deh, Anda posisikan sebagai seorang customer gitu ya. Anda sekarang dibalik, Anda yang jadi seorang customer. Anda mau didatangin oleh seorang tenaga penjual. Anda pasti ada kan ketakutan-ketakutan itu. Takut nanti aku ditipu, nanti takut dibohongi, benar nggak? Takut dapat barang atau jasa yang nggak bagus, takut dapat harga yang kemahalan, dan takut-takut yang lain-lainnya. Jadi pada dasarnya sebelum ketemu Anda pun, dia sudah takut. Ini kita ngomong prospek yang belum pernah Anda kenal sama sekali ya. Kalau sudah kenal, sudah repeat order, ya nggak ada masalah. Ini tidak berlaku. Ini kita ngomong yang cold prospect. Artinya baru ketemuan nanti ini, gitu loh. Belum pernah ketemuan. Pasti ini ada di bawah sadarnya dia. Apalagi orang kita dari kecil, kita sudah dididik, diinduksi, dilatih. Hati-hati loh, nanti jangan mau ketemu dengan orang asing. Kalau ada orang nggak kenal ngajak ngomong, jangan mau. Bener nggak? Anda mungkin sampai sekarang ngajarin itu ke anak-anak Anda. Ya nggak apa-apa sih. Tapi artinya itu akhirnya jadi database kan. Kalau Anda ketemu dengan orang yang tidak dikenal, Anda nggak nyaman. Anda mengalami ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran itu. Nah, disinilah teknik membangun raport itu penting. Karena selama prospek takut dengan Anda, merasa nggak aman dengan Anda, selama itu pula Anda ngomong sampai berbusa-busa pun nggak akan. Nah, So, cara paling gampang untuk membangun raport gimana, Coach? Ini cara paling gampang. Ya, pertama,
Anda harus bisa membuat prospek Anda merasa aman dan nyaman dengan Anda. Pastikan begitu prospek ketemu dengan Anda, dia itu aman, nyaman, tenang, enjoy. Karena ingat teman-teman, menurut Anda deh, sebelum saya masuk lebih dalam, saya nanya ke Anda, menurut Anda lebih mudah bekerja sama dengan seorang teman atau bekerja sama dengan seorang musuh? Ayo, mudah mana? Teman. Teman pasti. Teman. Yes, setuju semua ya? Anda semua setuju pasti teman. Artinya, kenapa kok dengan teman? Karena dengan teman itu kita merasa apa? Aman, nyaman, happy. Betul nggak sih? Nah, berarti kalau Anda mau membangun rapor dengan prospek Anda yang masih baru, belum pernah Anda kenal, ya sudah, tugas Anda membuat dia merasa aman dan nyaman. Caranya gimana, Coach? Pertama, Anda harus aman dan nyaman dengan dirimu sendiri dulu. Banyak istilah sekarang insecure segala macam, itu pengaruh loh teman-teman. Kalau kita bicara itu nanti panjang melebar, nggak usah deh. Jadi intinya Anda harus merasa aman dan nyaman dengan diri Anda sendiri. Anda harus bisa menghargai diri Anda sendiri. Anda harus bisa menyukai diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak menghargai diri Anda sendiri, kalau Anda tidak menyukai diri Anda sendiri, apakah mungkin orang lain menghargai Anda? Apakah mungkin orang lain akan menyukai Anda? Jawabannya tidak. Jadi langkah pertama, supaya orang bisa aman dan nyaman dengan Anda harus merasa aman dan nyaman dengan diri Anda sendiri dulu. Setelah itu, begitu Anda bisa menyelesaikan yang di dalam, paksa diri Anda untuk merasa aman dan nyaman dengan prospek Anda. Apapun sifat, apapun karakter prospek Anda, meskipun misalkan prospekmu itu bencekno, orangnya kemelinti, bahasa Surabayanya gaplei, misalnya, Anda tetap harus memaksa diri menyukai dia apa adanya. Supaya dia mendapat rasa aman dan nyaman dengan Anda. Sehingga rasa takut dia hilang, tergantikan oleh rasa aman dan nyaman, sehingga komunikasi akan jauh lebih mudah, sehingga sugesti Anda akan jauh lebih mudah dimasukkan ke bawah sadarnya dia. Gitu, Ferguson. Kenal? Paham? Oke? Gini. Saya kasih ilustrasi lagi deh, supaya Anda lebih paham. Di sini Anda ada yang pernah pacaran nggak? Atau langsung menikah? Ada yang pernah pacaran? Nggak ada. Jadi Anda menikah langsung dijodohkan kayak Siti Nurbaya gitu. Nggak ada yang pacaran. Ada yang pacaran nggak sih? Loh, beneran Siti Nurbayaan KB. Ada Pak, sebelum merit ya pacaran dulu. Oh, pacaran dulu ya. Oke. Oke. Oh, sering malah Bu Anissa. Wah, keren nih Bu Anissa ini. Sering, berarti lebih dari sekali Bu ya. Bisa-bisa lebih dari 2 kali nih Bu Anissa. Oke, pacaran deh. Yuk kita flashback ke saat Anda masa pacaran gitu ya. Bentar nih, ada yang chat. Aduh, sering betul ya, pengakuan ya Bu ya. Kita flashback tuh ke masa pacaran. Saat Anda ngejar yang sekarang jadi istri atau suami Anda gitu ya, terutama yang cowok gitu ya, kalau ngejar cewek gitu. Apapun dilakukan loh, betul nggak? Ayo yang cowok-cowok ngaku, yang bapak-bapak ya. Anda awalnya itu nggak suka kalau jalan-jalan ke mall, tapi karena Anda pengen merebut hatinya dia, Anda mau saja diajak jalan-jalan ke mall, muter-muter ke mall berjam-jam, padahal sebelumnya biasanya Anda nggak suka jalan-jalan ke mall kalau nggak ngapa-ngapain. Iya apa ya, ngaku. Atau Anda misalkan diajak pacar Anda makan seafood, misalnya. Padahal Anda itu nggak suka seafood, bahkan Anda itu mungkin alergi kalau makan seafood. Tapi karena Anda pengen dapat hatinya, dapat perhatiannya, Anda paksa diri Anda makan seafood. Betul apa? Betul banget. Betul ya? Tujuannya apa? Anda menjalin rapor supaya ada keterhubungan, supaya ada rasa aman dan nyaman, sehingga Anda bisa mendapatkan dia. Sama persis dengan prospek. Itu fungsinya rapor. Membuat prospek merasa aman dan nyaman. Itu dasarnya rapor. Nanti di bawahnya banyak teknik-tekniknya, nanti kita akan bahas kemudian ya. Jadi ini fondasinya dari membangun rapor. Catat ini penting, bagaimana Anda bisa membuat aman dan nyaman prospek Anda. Itu kuncinya sudah. Baru kita masuk ke teknik-teknik berikutnya. Kalau ini saja Anda nggak bisa, percuma. Oke, itu ya. Makanya butuh proses memang teman-teman gitu, nggak simsalabim gitu. Apalagi orang yang baru dikenal. Ya, oke, lanjut dulu ya. Kita mungkin 8:30, 8:30 lebih, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Molor sedikit ya.
materinya masih lumayan ini. Lanjut ya. Kemudian step yang ketiga, membangun raport sudah ya, itu fondasinya. Teknisnya nanti kita bahas. Yang penting catat dulu, itu penting. Step ketiga dari hypnoselling adalah menciptakan ekspektasi. Ya, bagaimana caranya kita membuat prospek punya ekspektasi positif dengan produk atau jasa kita? Langkah pertama adalah Anda harus bisa mendeliver pesan atau message bahwa apa sih untungnya buat saya kalau saya beli produk atau jasa Anda. Itu Anda harus bisa deliver. Karena di setiap orang, di setiap jidatnya prospek itu selalu tertulis apa sih untungnya buat saya. Coba deh kembalikan ke diri Anda sendiri. Anda beli apapun, Anda bertransaksi apapun, Anda bekerja sama dengan siapapun, jujur sama saya. Pasti pertanyaan ini kok yang Anda menggema di dalam dada atau hati Anda gitu ya. Apa sih untungnya kalau saya kerja sama dengan Pak Yulianto? Apa sih untungnya kalau saya ikut trainingnya Pak Yulianto? Kan gitu. Apa sih untungnya buat saya kalau saya beli properti melalui si A? Kan gitu teman-teman. Selalu itu. Jadi supaya klien bisa terbangun ekspektasi positifnya terhadap produk atau jasa Anda harus bisa mendeliver ini. Apa keuntungan prospek kalau beli produk atau jasa Anda? Itu fokus di situ. Ini akan bisa membangkitkan ekspektasi dari si prospek. Sehingga begitu dia merasa aman dan nyaman, ekspektasinya positif, filternya akan lengah, mudah nanti masuknya. Ya. Yang kedua, untuk membangun ekspektasi, step kedua adalah usahakan setiap proses apapun yang terjadi dalam penjualan produk atau jasa Anda, buat semudah mungkin. Apa yang bisa diringkas, diringkas. Jangan beribet. Nanti beli harus menghubungi ini dulu, transfer ke sini, konfirmasi ke sini. Sebisa mungkin dikompakkan, dibuat sesimpel mungkin. Sehingga prospek itu merasa, enak ya, berhubungan atau bekerja sama atau beli jasa atau produkmu itu gampang ternyata, nggak angel, nggak ribet-ribet. Karena jujurlah sama saya, Anda pun kalau jadi buyer, Anda nggak mau kalau prosesnya ribet, maunya gampang kan? Itu sudah manusiawi. Sama prospek Anda juga gitu. Mereka butuh kemudahan. Jadi usahakan setiap proses dalam penjualan produk atau jasa Anda semudah mungkin, sesimpel mungkin, secepat mungkin. Itu goalnya Anda. Oke, jelas? Yang berikutnya, langkah yang keempat adalah setelah Anda bisa menjalin hubungan yang baik, bisa membangkitkan ekspektasi yang positif, sekarang kita masuk ke memasukkan datanya, memasukkan sugestinya kita ke bawah sadarnya prospek. Dengan pakai apa? Pakai pola bahasa yang sugestif. Apa sih pola bahasa sugestif itu? Ini definisi generalnya ya. Pola bahasa sugestif adalah pola bahasa yang bisa menghipnosis. Artinya bisa membuat trans gitu. Masih ingat kan hipnosis sama trans itu sama, kondisi hipnosis, kondisi trans. Sehingga informasi yang disampaikan bisa langsung masuk ke pikiran bawah sadarnya si prospek. Itu tujuannya pola bahasa sugestif. Dengan kalimat-kalimat tertentu akan membuat sugesti kita mudah masuk. Contoh, saya kasih contoh. Ada banyak, teman-teman, ada puluhan. Di materi hypnoselling kita punya hampir 20 pola bahasa sugestif. Ini saya share ke Anda beberapa, gitu ya, karena waktu kita terbatas. Yang pertama, pola bahasa sugestif itu kalau dalam dunia hypnoselling namanya hypnotic language pattern, gitu ya. Yang pertama, yang sering mungkin Anda juga pernah pakai atau Anda pernah dengar, kita pakai yang namanya agreement pattern. Jadi intinya Anda menyetujui terlebih dahulu, baru masukkan ide atau datanya. Artinya gini loh, jangan prospek ngomong apa, Anda bantah, ngomong apa, nggak bisa gitu, produkmu mahal, Bapak jangan ngomong gitu, siapa bilang mahal, kan ini begini-begini. Dia ngomong apa, nggak boleh gitu Pak, Bapak salah, lama-lama Anda nggak presentasi, Anda bersih tegang, Anda gegeran, nggak closing. Enggak. Ya, jadi dia ngomong apapun itu benar bagi dia karena itu datanya dia. Anda nggak bisa nyalain dia. Mungkin dia dulu pernah dikecewakan oleh agen properti selain Anda, pernah dikecewakan oleh agen asuransi selain Anda, pernah dikecewakan oleh distributor selain Anda, pernah dikecewakan. Intinya dia mungkin pernah mempunyai pengalaman buruk dengan profesi Anda. Boleh dong dia punya pengalaman traumatik. Benar kan bagi Anda? Benar kan bagi dia, wong dia memang mengalami itu. Jadi apapun yang diomongkan dia itu benar bagi dia. So, Anda setujuin dulu, jangan dibantah. Kalau dibantah dia semakin marah dia semakin nggak aman, semakin nggak nyaman dengan Anda. Alhasil apa? Nggak closing. Kan gitu ceritanya. Paham nggak?
Setujui dulu. Iya Pak, ya, oh iya Pak, memang benar sih pendapat Bapak seperti itu. Saya pun misal ini pengembangannya ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam. Saya pun mungkin kalau di posisi Bapak atau di posisi Ibu, saya juga akan punya pemikiran seperti itu. Tapi, nah jangan berhenti sampai di situ, mulai dimasukkan. Tapi misalkan dia ngomong produkmu kok mahal toh, jasamu kok mahal, di tempat lain lebih murah. Ya sih Pak, mungkin karena mahal bagi Bapak karena Bapak mungkin belum tahu lebih dalam tentang keunggulan apa sih dibandingkan produk yang lain. Dengan harga yang mahal ini sebenarnya ada lebih banyak keuntungan yang Bapak bisa terima dibandingkan produk yang lain. Ini loh Pak yang ada di produk kami yang nggak ada di produknya si XYZ. Gitu loh teman-teman. Jadi diiyai dulu, jangan wah nggak bisa Pak. Ya itu tadi, diiyain dulu. Tujuannya apa sih? Supaya dia tetap merasa aman. Supaya filternya semakin lengah, baru Anda masukkan datanya Anda. Itu yang kita sebut agreement pattern. Nanti saya kasih skripnya ya. Mungkin kalau Anda butuh yang teknis lebih dalam, kita ada gitu loh. Ya, ini dulu gambarannya diterima dulu ya. Baru memasukkan idenya setujuin. Hypnotic language pattern yang kedua kita sebut sebagai reframing pattern atau mereframe ulang atau memberikan pemaknaan ulang. Bentar ya, ada yang chat masuk. Saya harus pakai kacamata. Kecil chatnya soalnya. Bu Anissa menarik. Yes, Bu. Menarik banget ya. Ilmu hypnoselling ini seni dan ini cukup menarik banget. Saya sampai sekarang pakai gitu. Karena profesi saya juga butuh ini gitu. Ya. Reframing pattern. Jadi memberikan arti yang berbeda atau memberikan pemaknaan ulang terhadap satu hal yang kelihatannya negatif menjadi positif. Contoh. Misalkan saya dulu pernah di properti gitu ya. Saya pernah di properti. Misalkan saya lihat di sini teman-teman ada juga yang dari properti kan ya. Misalkan Anda jualan suatu project properti, jalannya di project properti Anda itu misalnya jalannya nggak terlalu lebar, jalannya sempit. Sehingga kalau mobil jalan simpangan itu harus pelan-pelan, atau kalaupun nggak simpangan pun mobil harus jalannya pelan karena jalannya agak sempit. Misalkan klien Anda komplain, saya tertarik sih sebenarnya suka dengan rumah ini gitu, tapi bagi saya kok kendalanya di jalannya terlalu kecil ya, kok nggak nyaman saya melihat jalan seperti ini, saya butuh yang lebih lebar. Nah, reframing itu maksudnya gini, ya itu kan belief-nya dia, itu datanya dia, kita terima dulu. Kemudian kita maknai ulang. Misalkan dia punya anak kecil gitu ya, dia pasangan muda misalkan, punya anak yang masih kecil-kecil gitu ya, yang senang bermain di luar. Iya Pak, memang ini dari developer dibuat seperti ini, tujuannya supaya kalau ada mobil masuk ke perumahan ini, mereka nggak kenceng speednya, mereka jalannya lebih pelan-pelan. Bukankah ini menguntungkan buat Bapak? Apalagi Bapak punya anak-anak kecil yang kadang sering bermain di luar rumah. Sehingga dengan Bapak tinggal di sini, anak-anak Bapak akan bebas bermain di luar tanpa ada bahaya, dalam tanda kutip, ada resiko nanti keserempet mobil, tertabrak mobil, karena bisa dipastikan kan Pak, seperti Bapak tadi katakan, dengan jalan seperti ini mobil nggak akan bisa kenceng jalannya. Paham nggak sampai sini? Ini yang kita sebut reframing. Kita memaknai ulang, memberikan arti yang berbeda, yang tadinya mungkin ini negatif bagi si prospek Anda maknai ulang jadi positif buat dia. Ini pola-pola bahasa yang kita bisa pakai sehingga bisa cepat masuknya ke bawah sadarnya dia. Paham sampai sini? Ya, ini dua saya share dengan Anda. Masih ada sekitar 20-an lah teman-teman pola-pola bahasa yang kita bisa pakai sebetulnya. Banyak banget. Ya. Sekali lagi hypnoselling ini adalah seni ilmu berkomunikasi sebetulnya. Ya, kalau Anda perdalam, Anda pelajarin sebenarnya bisa dipakai di mana saja, nggak hanya untuk selling gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Ini yang pola bahasa sugestif. Step berikutnya adalah step yang kelima. Anda sudah bisa melakukan semuanya, tapi masih bisa nggak coach, tetap nggak berhasil. Ya bisa-bisa saja. Di dunia ini apa sih yang nggak mungkin? Weh, keren ya. Anda sudah persiapannya bagus, sudah doa, sudah puasa gitu ya. Kemudian apalagi tadi persiapan ya, membangun raportnya sudah oke gitu ya, membangun ekspektasi, pola bahasa dipakai semua. Bisa nggak tetap nggak closing? Iya bisa-bisa saja, teman-teman. Saya ingatkan ke Anda ya, di dunia ini nggak ada yang absolut, yang 100% hasilnya valid, nggak ada. Semua
selama Anda hidup, pasti ada yang namanya faktor penyimpangan atau faktor X. Artinya tidak ada 100% kepastian dalam hidup ini. Yang ada kepastian dalam hidup ini cuma 3. Kalau Anda sering ikut training saya, pasti tahu. Kepastian dalam hidup ini cuma 3. 1, kematian. Itu pasti. Siapapun kita pasti dipanggil pulang. Suka nggak suka, itu pasti. Setuju ya? Yang kedua, perubahan. Perubahan itu pasti, teman-teman. You suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, sadar nggak sadar, perubahan pasti terjadi. Siapa yang tidak mau mengikuti perubahan, dia yang akan punah. Itu nggak bisa kita hindari. Perubahan selalu terjadi. Itu pasti. Ya, itu hakiki. Yang ketiga, kepastian adalah apa? Cicilan yang jatuh tempo. Ya, itu pasti. Anda harus bayar. Kalau enggak, kena denda. 3 hal itu. Di luar 3 itu nggak ada yang pasti, teman-teman. Pasti ada faktor X, tapi prosentasenya, statistiknya, probabilitasnya itu akan jauh lebih besar kalau Anda pakai teknik-teknik ini. Sehingga dibutuhkan step nomor 5 untuk melakukan apa? Evaluasi. Di evaluasi ini apa yang perlu kita lakukan? Ada banyak hal, tapi satu ini penting buat Anda adalah Anda harus tahu kapan berhenti dan melepaskan. Jangan prospek itu dicecer terus gitu. Akhirnya dia bosan, Anda down, dia marah. Ya, jadi Anda harus tahu kapan saya terus, kapan saya harus lepaskan dulu, kapan saya datang lagi, kapan saya tarik, kapan saya ulur. Anda harus melakukan proses evaluasi itu. Ada kalanya mungkin saat ini Tuhan tidak membuka pintu Anda terhadap dia. Karena Tuhan mungkin sedang menyediakan pintu yang lain yang lebih baik untuk Anda. Tapi Anda nggak mau peduli itu. Anda fokusnya di sini, terus padahal di situ udah terbuka. Konyol nggak hidup kayak gitu. Akhirnya Anda disparate kan, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan ini, sudah kok nggak bisa. Lah Anda fokusnya cuma di situ doang, padahal pintu lain sudah dibuka, udah siap tuh diakses. Anda fokusnya di sini terus. Konyol kan kayak gitu. Jadi disinilah hypnoselling memerlukan proses yang namanya evaluasi, di mana kita harus tahu kapan kita berhenti, kapan kita melepaskan, kapan kita masih harus hajar terus. Itulah gunanya proses evaluasi. Oke, paham ya sampai sini ya teman-teman ya? Oke, saya lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Sampai di titik ini, mestinya kalau Anda benar-benar mempelajari, membuka pikiran dan hati Anda belajar banyak kok. Gitu ya, Anda dapat sesuatu pasti di sini. Ya, oke. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung gitu ya, perlu nggak sih saya berubah, perlu nggak saya merubah cara berjualan saya, perlu nggak saya merubah cara berkomunikasi saya mau kasih tahu Anda ya, jawabannya perlu. Perubahan saat ini sudah bukan pilihan, perubahan adalah keharusan. Ini saya kutip dari speech-nya CEO-nya Nokia saat dia memberikan sambutan di saat Nokia sudah mau tutup pabriknya, bangkrut. Ya, ini pakai terjemahan bebas saya ya. Jadi dia ngomong gini, kita tidak melakukan sesuatu yang salah loh. Tapi kenapa kita kok tetap akhirnya kita tetap bangkrut, kita tetap bubar. Di akhirnya dia menyadari, Nokia bangkrut, Nokia bubar bukan karena melakukan kesalahan, tapi dia ngomongnya apa? Telat melakukan perubahan. Paham nggak maksud saya? Perubahan, kalau Anda nggak mau mengikuti perubahan, nggak mau mengikuti perkembangan skill, perubahan zaman, perkembangan teknik-teknik penjualan komunikasi yang terbaru, sementara kompetitor Anda mempelajari itu, selesai loh Anda. Seperti Nokia. Orang lain sudah pakai Android, dia tetap ngotot nggak mau pakai Android. Tutuplah dia. Dia cuma ngomong, kita telat berubah. Saya harap ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Jangan sampai Anda nunggu hancur dulu, baru iya ya saya harus berubah. Telat teman-teman. Ya, saya punya sedikit video juga. Ini dibuat oleh, mungkin Anda pernah lihat, dibuat oleh CEO-nya Bluebird, gitu ya. Yang jadi naratornya adalah Bu Noni Purnomo. Dia CEO-nya Bluebird sendiri, dia ngisi narasi di sini. Anda lihat dulu, bagus banget tentang berubah itu tidak mudah. Mungkin buat yang belia, yang baru dan lincah, berubah itu mudah. Tapi buat kami yang berkeluarga besar, keluarga dengan 45.000 kerabat, berubah itu tidak mudah. Ada yang pernah berkata,
bahwa untuk mencapai tujuannya, sebuah perahu kecil akan berkelok-kelok lincah dengan mudahnya. Namun, ketika kemudi sebuah kapal raksasa diputar, belokannya baru akan terasa jauh di depan sana. Kami sadar betul, ada masanya kami seperti tuli dan buta akan zaman yang terus berubah. Bahwa kami lamban dan pelan melihat keluar jendela dunia yang bergerak begitu cepat. Tapi sebenarnya, kami sedang belajar mendengar dan belajar untuk berubah. Kami masih kawan sama yang selama ini kamu andalkan. Ketika kamu butuh rasa aman dan lekas tiba di tujuan. Tapi kami sadar sekarang bahwa seorang kawan bukan hanya berpegang pada kenangan-kenangan yang pernah ada, namun seorang kawan juga harus berjalan bersama, melaju di tengah hiruk-pikuk dunia. Beri kami kesempatan. Kami ingin bersama-sama ikut pertandingan. Kami sedang berbenah, karena kami mau berubah. Oke, keren ya. Anda pasti belajar banyak nih dari video ini. Tadi kalau Anda perhatikan ada satu narasi yang saya ingat, ada kalanya di mana kami buta dan tuli terhadap perubahan zaman. Dia menyadari itu. Ya, akhirnya dia berbenah. Perusahaan sebesar Bluebird saja menyadari loh kesalahan yang dia buat karena telat berubah. Jadi intinya kalau aset Anda nggak sebesar Bluebird, ya perusahaan Anda belum listing di bursa saham gitu, ojo ngeyel wis ta, nurut ae berubah sebelum Anda mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Poin saya adalah perubahan itu penting. Kalau Anda saat ini sudah nggak puas dengan apa yang Anda capai, ya berubah karena cara yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Kalau Anda ingin hasilnya berbeda, ya caranya berbeda. Sesimpel itu. Dengan cara apa? Dirubah. Ingat teman-teman, Anda jangan menangis berkali-kali untuk masalah yang sama. Sudah tahu pakai caramu gak closing-closing. Sudah tahu pakai caramu closingnya seret misalnya. Sudah tahu pakai caramu grupmu nggak berkembang. Sudah tahu pakai caramu omsetmu nggak bertumbuh. Sudah tahu pakai caramu target sering tidak tercapai. Tetap aja Anda lakukan itu. Itu kan namanya menangis berkali-kali untuk masalah yang sama. Itu kan namanya betah. Wis angel-angel teman tuturan kan gitu, betul nggak sih? Sudah tahu dengan apa yang Anda lakukan sekarang ini, nggak bisa mencapai apa yang Anda inginkan, tapi you tetap stay di situ. Itu kan jahe atau namanya. Itu bahasa Rusia, jahe. Tahu nggak sih? Itu kan aneh, konyol. Berarti kalau Anda sudah nggak puas, yuk ayo berubah. Teknik penjualannya dirubah, teknik komunikasinya dirubah, kan gitu logika sederhananya. Jangan ruwet lah teman-teman. Hidup itu simpel sebenarnya, yang buat ruwet kan kita sendiri sih. Anda pengennya hasilnya berbeda, tapi tetap melakukan hal yang sama. Dari Hong Kong Anda mau kayak gitu, nggak bakalan. Bisa paham ya sampai sini ya? Berubah. Kalau Anda saat ini yang hadir webinar malam hari ini, atau Anda yang nanti nonton rekaman ini, Anda merasa nggak puas dengan pencapaian Anda, ya dirubah caranya. Nggak ada cara lain. Paham ya? So, Anda tidak akan menjadi lebih baik hanya karena kesempatan. Tapi Anda akan menjadi lebih baik hanya jika ada perubahan. Ingat teman-teman, tahukah Anda di dunia ini hanya salah satu kepastian di dunia ini hanya apa? Perubahan. Sehingga pilihan Anda sekarang cuma dua. Anda mau berubah apa mau punah. Itu tok. Kalau kamu mau tetap eksis, kamu mau tetap menaikkan performamu, kamu pengen perusahaanmu tumbuh, growth, berkembang, ya berubah. Kamu mau timmu berkembang, ya berubah. Karena dengan pola pikir yang sekarang, dengan cara yang sekarang, membawa Anda ke titik yang sekarang. Anda nggak mungkin bisa dengan pola pikir yang sama untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nggak bakalan. Karena pola pikirmu sekarang ini yang membuat masalahmu dalam hidupmu itu ya pola pikirmu yang sekarang. Ya caramu yang sekarang. Makanya harus dirubah. Gitu loh. Oke teman-teman, saya nggak marah-marah loh teman-teman. Ini saya semangat gitu. Anda jangan merasa kayak saya marah-marahin Anda, enggak. Karena ini penting. Ini dasarnya. Anda jangan merasa kayak menderita, kayak dimarahin orang tua, enggak kan ya. Ini penting banget gitu loh. Ini fondasi Anda gitu. Kalau Anda nggak menyadari ini, ya percuma. Kamu belajar apapun nggak akan dapat hasil apa-apa. Bisa paham ya? Jadi sekali lagi pilihan Anda sekarang cuma dua. Anda mau berubah apapun, wis itu tok.